Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang ramalan bangsa Hopi 50.000 tahun lalu. Suku Hopi merupakan sebuah suku primitif yang mendiami Amerika Barat Daya, tempatnya di Arizona. Mereka tinggal di rumah tradisional yang terbuat dari batu. Suku ini terkenal menguasai ilmu tertentu, misalnya magis atau ramalan tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Banyak sekali prediksi suku Hopi yang terbukti kebenarannya. Ramalan-ramalan suku Hopi banyak terkait dengan keadaan dunia dari masa ke masa. Pada tahun 1950-an, para tetua suku Hopi mulai menerbitkan legenda menakjubkan satu demi satu. Bukan saja batu nubuat yang mereka wariskan selama beberapa generasi dari nenek moyang mereka, tapi juga mengedarkan banyak hal yang tidak diketahui manusia, seperti asal-muasal umat manusia dan ramalan saat ini. Ramalan tentang 2 kali perang dunia juga sangat tepat. Dalam ramalan mereka juga mendapat posisi di dunia. Suku Hopi. Mari kita coba kenal dulu secara singkat siapa suku Hopi itu. Suku Hopi adalah salah satu suku aborigin di barat daya Amerika Serikat. Suku merupakan suku Indian kuno. Nenek moyang suku ini bermigrasi dari Meksiko ke Arizona sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Saat ini masyarakat Hopi sebagian besar tinggal di reservasi Hopi di Arizona Utara. Nama Hopi berasal dari nama aslinya, Hopiuh Si Ni'mu, diartikan sebagai kata dalam bahasa Indonesia, adalah orang yang damai atau kelompok kecil orang yang damai. Dalam kamus Hopi mereka, penafsiran kata Hopi adalah sama, menjaga kesopanan, beradab, damai, dan santun. Orang Hopi sangat mementingkan peradaban spiritual, moralitas, dan kepercayaan budaya. Mereka mencintai perdamaian, menghormati segala makhluk hidup, dan hidup harmonis dengan mereka. Mereka percaya pada Tuhan pencipta mereka dan mereka memanggilnya Masau, Santo pelindung bumi. Kaum Hopi hidup menurut pedoman sang pencipta mereka. Kemampuan ajaib rambut. Tidak sulit bagi kita untuk mengamati suku Hopi memberikan perhatian khusus pada rambut mereka. Mereka suka membuat rambut mereka seperti Teletubbies. Orang Hopi berpikir, rambut tumbuh di kulit kepala itu adalah perpanjangan dari roh dan kebijakan intelektual. Sama seperti tentakel, itu akan membuat inspirasi dan indera keenam orang lebih peka. Konon nenek moyang mereka melalui tentakel seperti ini, melalui kesadaran berkomunikasi dengan dewa. Apakah fungsi rambut akan seperti yang mereka katakan itu adalah semacam informasi alat? Ini mengingatkan kita pada film Avatar. Ada adegan di mana rambut 2 avatar dililit seperti itu dan mereka dapat melakukan pertukaran informasi. Bukankah ini mirip? Sampai hari ini, suku Hopi masih percaya bahwa rambut dapat berkomunikasi, melakukan pertukaran informasi seperti ini. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita, mereka tidak memotong rambutnya. Mereka semua memiliki rambut yang panjang. Bukankah kita sering mengatakan bahwa anak perempuan memiliki indera keenam yang lebih baik daripada anak laki-laki? Apakah mungkin karena anak perempuan umumnya berambut panjang dan anak laki-laki berambut pendek? Asal umat manusia. Batu nubuat Hopi. Suku Hopi percaya bahwa itulah yang Tuhan katakan kepada mereka ketika manusia dilahirkan. Itu diturunkan dari generasi ke generasi, kakek sampai cucu turun-temurun. Yang mereka bicarakan adalah era yang kita hidup saat ini. Mereka katakan manusia yang dapat hidup di bumi pada era ini adalah manusia yang paling beruntung. Saat ini, semua materi kehidupan berada dalam fase penyingkiran dan evolusi. Meskipun proses ini akan sangat sulit dan menderita, namun bila bisa bertahan di era ini dan menyaksikan seluruh proses, itu adalah sangat mulia. Dalam legenda Hopi juga memuat asal-muasal umat manusia. Mereka mengatakan bahwa sebelum zaman peradaban ini, bumi telah mengalami 3 masa peradaban. Artinya dalam setiap peradaban berkembang sampai ke tahap akhir masa itu, karena moralitas dan berbagai aspek tidak dapat mengikuti, akhirnya menyebabkan bencana dahsyat di seluruh dunia.
Pada peradaban pertama, Tuhan pertama-tama membuat kelompok manusia pertama dari tanah. Legenda tentang manusia dibuat dari tanah juga dapat ditemukan baik di timur maupun di barat. Di timur dikatakan bahwa Dewa Nuwa membuat orang dari tanah. Di Alkitab Barat juga menyebutkan bahwa Tuhan menggunakan tanah untuk menciptakan manusia. Ternyata ada persamaannya. Banyak orang sekarang yang percaya dengan teori evolusi. Teori itu mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera. Namun jika diteliti, masih banyak celah dalam teori evolusi ini. Bahayanya juga bisa ditemukan dalam penelusuran di internet. Pemahaman kami adalah manusia diciptakan oleh Tuhan. Pada awalnya, manusia di dunia sangat harmonis dengan segala sesuatu di dunia. Tetapi tiba-tiba suatu hari, manusia mulai menggunakan banyak sumber daya secara pribadi. Melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, timbullah ego dan mencari kepuasan dari materi. Moralitas pun jadi bobrok, lama-kelamaan Tuhan pun dilupakan. Akhirnya timbul berbagai bencana di dunia yang telah menghancurkan umat manusia. Hanya tersisa beberapa orang baik memasuki peradaban berikutnya. Peradaban kedua juga sangat mirip dengan peradaban pertama. Pada awal perkembangannya juga cukup bagus, tapi di kemudian hari juga karena manusia mulai merebut kembali sumber daya, timbul ego dan moralitas bobrok sekali. Akhirnya muncul suatu bencana yang memiringkan poros rotasi bumi. Ini menyebabkan zaman es dan melenyapkan orang-orang berdosa di bumi dan juga mewariskan sejumlah kecil orang yang relatif baik memasuki peradaban manusia ketiga. Peradaban ini berkembang ke tahap selanjutnya dan manusia telah meletakkan pikirannya di tempat-tempat yang buruk. Ilmu dan teknologi telah berkembang pesat sehingga mereka dapat menciptakan pesawat ruang angkasa yang lebih baik dari zaman kita sekarang. Teknologi mereka lebih tinggi, tetapi peperangan yang berkepanjangan akhirnya menimbulkan bencana yang memicu banjir air bah 5.000 tahun yang lalu. Kemudian peradaban ketiga lenyap dan peradaban keempat setelah itu adalah periode kita saat ini. Tanah, air, api, angin. Mengenai cerita banjir besar, itu juga disebutkan dalam Alkitab. Dalam Alkitab dikatakan bahwa peradaban sejarah sebelumnya dihancurkan oleh banjir besar. Setelah kehancuran, sebuah peradaban baru dibangun kembali, yaitu peradaban masa kita sekarang ini. Peradaban dan masyarakat kuno di berbagai negara juga telah meninggalkan legenda banjir. Banyak cerita yang mirip. Budaya Hopi melibatkan asal mula sejarah yang mendalam. Wacana tentang tanah, air, api, dan angin bahkan jauh lebih awal dari 4 elemen besar yang dikemukakan oleh Buddhisme. Menurut legenda Hopi, tepat setelah banjir besar ini, Dewa Agung turun ke bumi. Dia berkata kepada umat manusia, "Saya akan mengirim Anda ke 4 arah dan secara bertahap membuat warna kulit Anda menjadi 4 warna. Saya ingin memberi Anda beberapa instruksi. Kalian akan menyebutkan instruksi langit. Ketika kalian bertemu kembali, kalian harus berbagi ajaran ini dan pengetahuan yang telah disadari agar kalian dapat hidup harmonis di bumi. Ini akan menjadi awal dari peradaban manusia." Berbicara tentang hal ini, apakah rasanya seperti saat ini? Saat ini berbagai bangsa dan etnis kita dapat berkomunikasi satu sama lain hampir tanpa hambatan. Kemudian Tuhan telah memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada 4 jenis orang ini, dan setiap orang harus menguasai dan melindungi bumi, air, angin, api, 4 elemen ini. Dia berkata bahwa untuk orang Indian adalah ras merah, biarlah mereka menjadi penjaga tanah. Mereka harus memahami pengetahuan tentang bumi, tanaman tumbuh dan menghasilkan dari tanah, menyediakan makanan manusia, tumbuhan bisa digunakan untuk mengobati penyakit dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa orang Indian memang memimpin dunia dalam penemuan pertanian. Pada 500 tahun yang lalu, tidak ada jagung di belahan bumi timur. Jagung dibudidayakan oleh orang Indian dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Sekarang jika tidak ada jagung yang ditanam secara umum di dunia, mungkin akan ada kekurangan pangan di banyak negara saat ini. Mungkin bisa lebih serius, seperti tomat, mentimun, labu, zucchini, dan cabai juga merupakan hadiah dari orang Indian kepada dunia. Para dewa berkata bahwa untuk ras kuning di bagian selatan,
Mereka akan menjadi penjaga angin dan mereka akan memahami langit dan nafas dan digunakan untuk membantu kemajuan latihan spiritual. Kita tahu bahwa kegemaran Qigong telah muncul di Tiongkok sejak tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Pada saat itu, berbagai aliran Qigong populer di seluruh negeri Tiongkok, muncul kemampuan supernatural dan lain-lain, serta berbagai fenomena ajaib. Ini menakjubkan orang. Beberapa penyakit yang sulit disembuhkan juga mendapat solusi dan sembuh. Pada saat itu orang-orang yang berlatih Qigong bisa terlihat di mana-mana di taman besar maupun kecil. Sebenarnya Qigong memang diperuntukkan bagi orang untuk meningkatkan tingkat jiwa kehidupan dan taraf alamnya. Seperti ini kelihatannya sangat cocok. Kemudian para dewa berkata bahwa untuk orang kulit hitam di barat, mereka akan menjadi penjaga air. Mereka akan mempelajari segala hal utama makhluk hidup, pencerahan dari air. Mereka adalah yang paling rendah hati namun juga paling berkuasa. Itu mengingatkan kita pada Martin Luther King. Dia menganjurkan perjuangan damai, rasional dan tanpa kekerasan, dan juga menginspirasi banyak orang untuk mengubah masyarakat melalui cara-cara tanpa kekerasan. Dia pernah berkata bahwa kita akan menggunakan kemampuan kita untuk menanggung penderitaan guna menyeimbangkan kemampuan musuh untuk menciptakan penderitaan. Akhirnya para dewa berkata bahwa untuk orang kulit putih di utara, mereka akan menjadi penjaga api. Jika Anda melihat inti dari banyak hal yang mereka lakukan, Anda akan menemukan bahwa ada api di sana, seperti api di bola lampu dan mobil. Api juga dapat ditemukan di busi, pesawat terbang, dan kereta api. Api akan menyala dan bergerak. Inilah mengapa orang kulit putih pertama kali bermigrasi di bumi yang membuat kita bersatu menjadi satu keluarga besar. Pemandu Hopi akhirnya memberitahu mereka bahwa 4 elemen tanah, air, api, dan angin akan bertukar kebijakan mereka dan akhirnya bergerak maju menuju peradaban spiritual dan kemudian membuka era baru menuju masa depan. 9 tanda ramalan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, apakah kita berada pada peradaban keempat? Ramalan para tetua Hopi juga menyebutkan bahwa peradaban keempat yang kita jalani saat ini akan segera berakhir dan kita akan menunggu peradaban yang kelima dimulai. Dan selama periode ini akan ada 9 tanda ramalan. Coba lihat. Tanda ramalan pertama adalah bahwa orang kulit putih akan menduduki tanah mereka dan menyerang mereka dengan kilat. Ini berarti bahwa orang kulit putih akan mendarat di benua Amerika dan menyerang penduduk asli dengan senjata api. Tanda ramalan kedua adalah roda berputar akan muncul di barat. Ini seharusnya mengacu pada kereta kuda yang awal muncul di benua Amerika. Tanda ramalan ketiga adalah bahwa di negeri mereka akan ada bison bertanduk panjang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah bison bertanduk panjang tipe Eropa. Tanda ramalan keempat adalah bahwa tanah mereka akan dilintasi oleh lipatan besi yang silang menyilang. Tentunya ini adalah rel kereta api. Tanda ramalan kelima adalah bahwa tanah mereka akan dilintasi oleh jaring laba-laba besar yang dikatakan itu adalah telepon, kabel, dan jaringan internet. Tanda ramalan keenam yaitu bahwa tanah akan ditembusi dan silang menyilang oleh sungai yang terbuat dari potongan batu dan menjadi gambar di bawah matahari. Semua orang dapat menebak bahwa inilah jalan yang dibangun dengan semen dan sistem navigasi. Tanda ramalan ketujuh adalah bahwa laut akan menjadi hitam dan banyak makhluk akan mati. Mungkin itu merujuk pada tumpahan minyak dalam sejarah. Tanda ramalan ke-8 adalah bahwa kaum muda akan memelihara rambut panjang untuk berpartisipasi di negara-negara kesukuan dan merasakan cara dan kebijakan mereka sendiri. Ini mungkin adalah gerakan hippie di tahun 60-an. Tanda ramalan ke-9 mengatakan bahwa itu adalah jatuhnya peradaban keempat dan kebangkitan peradaban kelima. Sebuah meteorit besar menghantam bumi dan dunia berakhir. Hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup. Namun dilihat dari tanda-tanda benda kosmik saat ini, kita seolah-olah sudah berada dalam keadaan pembaruan peradaban keempat dan kelima. Selalu merasakan bahwa segala sesuatu tampaknya berjalan secara diam-diam. Akan tetapi apakah akan seperti gambaran ramalan kiamat terakhir yang dilukiskan suku Hopi? Belum bisa kita ketahui.
Masih ada lagi ramalan Hopi menyebutkan bahwa sebelum berakhirnya peradaban keempat, pahana orang kudus yang berasal dari timur akan kembali dengan saudara-saudara umat manusia di langit yang terpisah, menanamkan bibit kebijakan di hati orang-orang dan menyebarkan jenis pendidikan baru. Jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat diselamatkan. Dengan kata lain, dalam nubuatan dewa-dewa mereka telah dibicarakan tentang bagaimana agar bisa diselamatkan, yaitu jika Anda menemukan pahana dari timur, Anda bisa diselamatkan. Lalu pahana dari timur menunjukkan apa? Semua orang masih ingat video bocah Mars yang kami buat sebelumnya, dan nubuat lain menyebutkan tentang orang kudus dari timur. Apakah ada kemiripan yang mencolok dengan para suku Hopi? Sekarang tampaknya di antara berbagai bangsa, semua berbicara tentang penuntutan spiritual dari timur dan catatan legenda penyelamat dari timur. Menurut kami, berbagai pandangan Hopi tentang asal-usul manusia, tumpang tindih peradaban dan berbagai nubuatan, kurang lebih masih memiliki derajat tertentu yang sesuai dengan kenyataan. Maka Anda katakan apakah ini kebetulan atau itu merupakan naskah yang ditulis sebelumnya? Sampai di sini ulasan kami. Mata ketiga membawa Anda untuk memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.